Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, dengan beranggotakan 3 orang yaitu A. Abdul Latif, kemudian Akmal Mujzaki dan yang terakhir Ainun Alfia Fauziah. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sistem pakar diagnosa penyakit diabetes mellitus dengan menggunakan metode Dempster-Shaver. Sistem pakar adalah program komputer yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau memberikan rekomendasi dengan cara meniru cara berpikir seorang ahli atau pakar dalam suatu bidang tertentu. Sistem pakar menggunakan pengetahuan dan aturan yang telah diprogramkan dalam bentuk basis pengetahuan, knowledge base, untuk membuat keputusan dan memberikan solusi pada masalah yang diberikan. Sistem pakar biasanya terdiri dari 2 komponen utama, yaitu knowledge base dan inference engine. Knowledge base adalah database yang berisi pengetahuan dan informasi yang telah diinputkan oleh ahli atau pakar dalam suatu bidang tertentu. Inference engine adalah bagian dari sistem pakar yang bertugas untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menghasilkan solusi atau rekomendasi berdasarkan pengetahuan yang terdapat pada knowledge base. Contoh penggunaan sistem pakar adalah dalam bidang medis untuk mendiagnosis penyakit atau dalam bidang perbankan untuk memberikan rekomendasi kredit. Dengan adanya sistem pakar, orang yang tidak memiliki pengetahuan atau keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu dapat mendapatkan solusi atau rekomendasi yang akurat dan dapat diandalkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep metode penelitian waterfall, yang merupakan salah satu model proses pengembangan perangkat lunak yang terstruktur dan berurutan. Pada model ini, pengembangan perangkat lunak dilakukan secara linear dan terdiri dari beberapa fase, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Algoritma Dempster-Shaver adalah suatu teori matematika yang digunakan untuk mengkombinasikan potongan informasi yang terpisah untuk menghitung kemungkinan dari suatu peristiwa. Teori ini didasarkan pada belief functions dan plausible reasoning yang masuk akal. Studi kasus dalam jurnal ini adalah pengembangan sebuah sistem pakar diagnosa penyakit diabetes mellitus. Dalam studi kasus ini, peneliti melakukan pengumpulan data mengenai gejala dan tanda-tanda penyakit diabetes mellitus, serta metode diagnosa yang umumnya digunakan oleh dokter dalam mendiagnosis penyakit ini. Kemudian, peneliti mengembangkan sebuah sistem pakar yang dapat memberikan diagnosis dan rekomendasi pengobatan secara otomatis berdasarkan gejala yang diinputkan oleh pengguna. Sistem pakar tersebut diuji coba menggunakan data pasien yang didiagnosis menderita penyakit diabetes mellitus dan hasilnya dibandingkan dengan diagnosis yang diberikan oleh dokter. Studi kasus ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem pakar yang dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit diabetes mellitus dan memberikan solusi yang akurat dan tepat waktu untuk pasien. Basis pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah tertentu. Dalam konteks ini, basis pengetahuan digunakan untuk mendiagnosis tipe diabetes mellitus, DM, dengan menggunakan penalaran berbasis aturan, di mana pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk aturan if-then. Mesin inferensi adalah bagian dari sistem pakar yang bertugas untuk melakukan pengambilan keputusan dan menyimpulkan suatu solusi berdasarkan pengetahuan yang ada di basis pengetahuan. Mesin inferensi ini menggunakan aturan-aturan logika dan metode-metode pengambilan keputusan yang telah ditetapkan pada saat pengembangan sistem. Antarmuka adalah bagian dari sistem pakar yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem pakar. Antarmuka ini dapat berupa teks, suara, gambar, atau kombinasi dari ketiganya. Aturan-aturan yang diberikan dalam konteks ini mencakup kondisi-kondisi yang harus terpenuhi untuk mendiagnosis tipe DM tertentu. Aturan pertama menyatakan bahwa jika GDP, GDES, dan DDPP memenuhi kondisi tertentu dan pasien memiliki riwayat keluarga DM dan gejala DM tipe 1, maka pasien didiagnosis dengan DM tipe I. Aturan kedua menyatakan bahwa jika kondisi tertentu terpenuhi dan pasien memiliki riwayat keluarga DM dan gejala DM tipe 2, maka pasien didiagnosis dengan DM tipe 2.
Aturan ketiga menyatakan bahwa jika kondisi tertentu terpenuhi dan pasien sedang hamil dan memiliki riwayat keluarga DM dan gejala DMG, maka pasien didiagnosis dengan DMG. Dalam penalaran berbasis aturan, aturan-aturan ini digunakan untuk menentukan diagnosis pasien dengan membandingkan kondisi pasien dengan setiap aturan secara berurutan. Aturan yang cocok dengan kondisi pasien digunakan untuk mendiagnosis tipe DM yang sesuai. Dalam perancangan sistem pakar, basis data dibuat menggunakan MySQL untuk menyimpan dan mengelola data yang telah diproses. Data ini digunakan untuk memberikan informasi dan rekomendasi pada pengguna sistem pakar. Flowchart System. Flowchart System adalah diagram alur proses yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem atau program bekerja. Flowchart System sering digunakan dalam pengembangan sistem untuk memvisualisasikan proses kerja secara grafis dan membantu pengembang memahami proses kerja secara lebih baik. Dalam konteks sistem diagnosa DM dengan menerapkan metode Dempster-Shaver, Flowchart System digunakan untuk menggambarkan alur proses bagaimana sistem melakukan diagnosa DM menggunakan metode Dempster-Shaver. Flowchart ini menjelaskan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses diagnosa DM dengan metode Dempster-Shaver. Mesin inferensi adalah sebuah program atau sistem yang digunakan untuk melakukan penalaran atau reasoning berdasarkan pada basis pengetahuan atau aturan-aturan tertentu. Mesin inferensi memungkinkan sistem dapat melakukan pemrosesan informasi secara otomatis dan memberikan kesimpulan atau keputusan berdasarkan pada fakta dan aturan-aturan yang telah diprogramkan. Pengujian sistem hasil diagnosa yang dihasilkan adalah kemungkinan tipe penyakit DM yang diderita dan besarnya nilai kepercayaan berdasarkan perhitungan dengan metode Dempster-Shaver. Misalnya, jika hasil diagnosa menunjukkan bahwa kemungkinan penyakit DM yang diderita adalah tipe 2 dengan nilai kepercayaan sebesar 0,7, maka pengguna dapat mengambil tindakan yang tepat, seperti berkonsultasi dengan dokter spesialis atau memperbaiki pola hidup dan diet untuk mengendalikan kadar gula darah. Analisa perhitungan Dempster-Shaver. Dalam analisis perhitungan data masukan dengan metode Dempster-Shaver, terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk menentukan diagnosa penyakit diabetes mellitus, DM, berdasarkan beberapa variabel seperti kadar gula darah puasa, kadar gula darah sesaat, kadar gula darah 2 jam setelah makan, usia, jenis kelamin, riwayat diabetes mellitus pada keluarga, dan gejala batuk. Contohnya, pada langkah 1, kadar gula darah puasa lebih besar dari 126 mg del diberi nilai keyakinan M_GDP sama dengan 0,7 dan nilai keyakinan untuk kemungkinan terkena DM1, DM2, dan DMG adalah 0,3. Langkah ini dilakukan untuk setiap variabel dan kemudian digunakan untuk menghitung keyakinan akhir untuk setiap kemungkinan diagnosa DM. Kesimpulan dari hasil perancangan, implementasi, dan pengujian terhadap sistem aplikasi yang telah dibuat adalah bahwa penerapan basis pengetahuan dan mesin inferensi dapat digunakan untuk membangun suatu sistem pakar berbasis web untuk diagnosa penyakit diabetes mellitus berdasarkan pada beberapa fakta dan gejala yang dialami pengguna sistem. Sistem ini memberikan informasi kepada pengguna sistem tentang kemungkinan tingkat resiko tipe penyakit diabetes mellitus berdasarkan nilai kepercayaan atau densitas terbesar. Hasil uji coba dan pengujian terhadap data menunjukkan tingkat akurasi sistem sebesar 86,7%, yang mengindikasikan bahwa sistem ini dapat diandalkan untuk membantu diagnosa penyakit diabetes mellitus secara cepat dan akurat. Sekian video yang telah kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila mana masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.